Shalom, bertemu kembali dengan saya hari ini di bulan yang istimewa, Desember. Bahkan hari ini kita di hari kedua bulan Desember, tanggal 2. Hari ini saya mau menyapa kita semua dengan satu tema. Kenapa harus ada Natal? Ya, itu dia tema saya hari ini. Kenapa harus ada Natal? Yang pasti dan jelas secara Alkitab, kenapa ada Natal? Yang pertama, manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi tanpa Natal, manusia tidak mungkin diselamatkan. Yang kedua, hari ini Indonesia khususnya kita sedang berada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Yang kedua, kita akan masuk dalam pilkada serentak di 9 provinsi dan ratusan kota kabupaten. 9 Desember 2020. Lalu baru-baru terjadi peristiwa pembantaian di Sigi, Sulawesi Tengah. Kenapa harus saya katakan itu? Itu membuat manusia hari-hari ini menjadi manusia yang super ego. Manusia-manusia yang egosentris. Tahukah dampak daripada pandemi COVID-19? Tali silaturahmi terputus. Kasih menjadi dingin. Memang disikapi dengan berbagai hal. Salah satunya adalah webinar, Zoom, video call WhatsApp, Google Meet, dan seterusnya, agar orang bisa bertemu, live streaming Facebook, agar orang bisa bertemu muka dengan muka, walaupun secara online. Tapi dampak besarnya adalah manusia menjadi egosentris, manusia menjadi super ego. Yang penting diriku selamat. Itu dia. Lalu mengenai pilkada, ada banyak hal yang lucu, yang aneh yang terjadi. Yang penting pilihanku, yang penting kelompokku, yang penting barisanku. Lebih lucunya lagi, satu keluarga bisa bertikai gara-gara pilkada. Nah, kemudian yang terakhir, pembantaian di Sulawesi Tengah. Itu membuat manusia was-was, membuat manusia takut. Yang intinya kembali, pokoknya aku selamat. Justru karena itu, untuk mengcounter hal ini, maka saya mengangkat tema, kenapa harus ada Natal? Yang pertama tadi sudah jelas, yang kedua, hari-hari ini, dunia di sekitar kita, lewat bulan Desember ini, di mana ada perayaan-perayaan Natal, walaupun ada surat edaran yang barusan beredar di medsos, kalau tidak salah dari Kementerian Agama tentang bagaimana melaksanakan perayaan-perayaan Natal. Tapi hari ini saya mau kasih tahu kepada kita sekaliannya, bahwasanya kenapa harus Natal? Kenapa harus ada Natal? Karena itu merupakan media bagi kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, untuk mengimplementasikan kasih Kristus. Sekali lagi, kenapa harus ada Natal? Itu adalah media bagi kita untuk mengimplementasikan kasih Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Apa sih bedanya saya, Anda, kita semua sebagai orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Perbedaan kita dengan orang yang tidak percaya adalah kita mengimplementasikan kasih, yaitu perbuatan-perbuatan baik. Bukan untuk mengejar pahala. Karena orang lain berkata, kita berbuat baik, kita dapat pahala. Kita buat satu, dapat satu. Ada timbangannya pula nanti. Tapi bagi kita mengimplementasikan kasih Kristus lewat perbuatan-perbuatan baik. Karena Kristus itu ada di dalam kita. Bukan karena kita mengejar pahala. Itu jauh panggang dari api. Nah, hari-hari ini, dengan keadaan kita, pandemi COVID-19, pilkada serentak, lalu hal yang terjadi yang mengenaskan barusan di Sulawesi Tengah, itu menunjukkan bahwasanya dunia siapapun dia, dunia siapapun itu,
Mereka berada dalam sebuah zona kekosongan. Mereka berada dalam sebuah zona ketidaktahuan apa yang harus mereka perbuat. Sehingga ketika mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat, pikiran mereka, hati mereka sangat mudah dikuasai oleh hal-hal yang tidak baik. Satu contoh, dan ini saya berharap khususnya yang di Batam bisa menyimak ini baik-baik, khususnya yang di Batam. Sehubungan dengan pilkada, ada banyak grup WhatsApp yang dibangun oleh orang per orang atau instansi per instansi dan seterusnya. Lalu saya masuk di dalam sebuah grup WhatsApp pendukung salah satu paslon yang 99,9999% anggotanya adalah para pendeta yang terhormat dan mulia. Nah, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai pemberita kabar baik, sebagai orang yang mengimplementasikan kasih Kristus, di grup itu juga setiap hari seperti biasa, jam 4 pagi, setengah 5 pagi, saya sudah post renungan saya. Tapi branding saya adalah bukan iman kaleng-kaleng atau hindari iman kaleng-kaleng. Lalu admin daripada grup WhatsApp ini katakan bahwasanya banyak orang telepon ke dia keberatan dengan istilah branding saya. Bukan iman kaleng-kaleng atau hindari iman kaleng-kaleng. Nah lalu saya katakan, saya tidak punya saya tidak punya sesuatu hal menyinggung orang lain. Karena itu adalah sebuah reminder bagi kita semua sebagai gereja, sebagai orang percaya, sebagai pendeta. Lalu mereka komplain kepada admin dan meminta saya dikeluarkan dari grup tersebut. Yang konyolnya, lalu saya dikeluarkan dari grup karena saya selalu posting firman Tuhan. Diakhiri dengan pastikan kalimat yang saya posting. Silakan simak. Pastikan (2) aku koma, kamu koma, dan kita semua adalah gereja yang bukan iman kaleng-kaleng. Oleh karena narasi itu, maka saya dikeluarkan dari grup dengan alasan teman-teman lain tidak nyaman dengan statement itu. Hello, what happened? Apa yang terjadi? Saya tidak mengerti. Tapi akibat daripada keadaan-keadaan tadi saya katakan, semua manusia menjadi super ego. Semua manusia menjadi egosentris. Nah, yang lucunya, ketika kemudian saya dikeluarkan dari grup, adakah mereka kemudian menjadi pemenang? No. Karena itu akan terus digemakan. Karena di satu grup itu saya dikeluarkan, saya kembali bertemu dengan mereka di grup yang lain. Yang kasihannya bukan dia pula admin. Jadi dia cuma bisa melihat terus setiap hari postingan saya. Karena saya punya prinsip konsisten untuk memberitakan kabar baik, mengimplementasikan kasih Kristus. Ingat sekali lagi, sebagai gereja, sebagai orang percaya, kita lakukan perbuatan-perbuatan baik bukan karena mengejar pahala, tapi karena kita sadar Kristus ada dalam diri kita. Jadi biarlah hari ini kita semua boleh tahu kenapa harus ada Natal. 2000 tahun yang silam Kristus hadir. Tahun ini 2020 kitalah yang hadir mengimplementasikan kasih Kristus itu. Dengar baik, dunia sedang membutuhkannya dan bahkan sangat-sangat membutuhkannya. Bukan besok, bukan minggu depan, tapi saat ini. Dunia membutuhkan kita untuk mengekspresikan perbuatan-perbuatan baik kita. Firman Tuhan berkata dari Filipi pasal 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Diketahui oleh semua orang.
Bukan orang Kristen loh. Bukan hanya orang Kristen, diketahui semua orang. Jadi ketika dimanapun kita berada hari ini, dunia sekitar kita, mereka sedang membutuhkan itu. Dan sangat-sangat membutuhkannya lewat kita. Pesan saya khususnya kepada kita semua, menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita terus berdoa kepada Tuhan. Penyelesaian terbaik datang daripada Tuhan. Vaksin yang sedang digaungkan, kiranya itu boleh menjadi media, alat kesembuhan bagi pandemi COVID-19. Yang kedua, untuk pilkada, marilah kita semua bertobat, khususnya engkau, para hamba Tuhan, para pendeta. Engkau bertobat jangan karena politik, maka pemberitaan firman Tuhan dikorbankan. Jangan karena politik, maka teman menjadi musuh. Saya mau bertanya kepada kita sekalian. Lalu nanti sesudah tanggal 9, seumpamanya paslonmu kalah, apakah engkau akan hengkang dari muka bumi ini ke muka bumi yang lain? Tidak, bukan? Engkau akan tetap ada di mana engkau berada saat ini. Tapi oleh karena perilakumu, super ego, yang penting pilihanku, barisanku, kelompokku, engkau akan menghadapi kesulitan nanti sesudah tanggal 9. Mukamu mau ditaruh kemana? Maka marilah kita mengambil posisi yang benar. Gereja yang menjadi orang-orang yang mengimplementasikan kasih Kristus kepada dunia ini. Yang ketiga, peristiwa Sulawesi Tengah. Biarlah dimanapun kita bisa berpartisipasi untuk menyikapi situasi di sana. Bantuan dana dan seterusnya dan seterusnya. Mari kita ikut aktif. Sebagai bukti kita mengimplementasikan perbuatan baik yang memang Tuhan inginkan kita lakukan di atas muka bumi. Akhirnya biarlah di tengah-tengah masa minggu Advent pertama dan kita segera masuk minggu Advent kedua, kita terus mempersiapkan hati kita dalam bentuk implementasi perbuatan baik. Kita berdoa, Tuhan mampukan kita, Tuhan memperbesar kapasitas kita, sehingga kita bisa melakukan dengan penuh sukacita. Memang perayaan-perayaan Natal akan terkendala dengan pandemi COVID-19. The most chance, kesempatan terbesar adalah mungkin lewat Zoom. Ya, saya kasih satu contoh. Kami juga Natal lewat Zoom. Alumni SMA Negeri 4 Medan Angkatan 82, tanggal 18 Desember yang akan datang akan membuat Natal secara Zoom. Tapi ada yang menarik. Tema Natal kami adalah kasih. Dan kami akan bergerak memberikan bingkisan, memberikan wujud kasih Natal kepada para alumni yang memang benar-benar sangat membutuhkan. Ada alumni yang sakit parah, ada alumni yang mengalami kemalangan nasib, mengalami ketidakbaikan, kakinya menjadi buntung dan seterusnya. Ada banyak hal. Bahkan kami ingat guru kami. Kami juga akan memberikan bingkisan kasih itu. Memang tidak besar, tapi semakin hari saya melihat respon daripada alumni SMA Negeri 482 begitu besar. Kami punya tenggat waktu sampai 10 Desember untuk membuka dompet bingkisan Natal. Siapapun Anda yang merupakan alumni SMA Negeri 4 Angkatan 82 yang bisa melihat siaran ini, saya menggugah, mari kita juga menjadi orang-orang yang mengimplementasikan kasih Kristus lewat ekspresi perbuatan baik. Bersatu kita menyukseskan Natal via Zoom SMA Negeri 4 Angkatan 82 tanggal 18 Desember 2020. Akhirnya semuanya sahabat, hari ini Tuhan adalah baik. Dia adalah Allah Immanuel.
Dia akan senantiasa beserta dengan kita dari hari ini sampai kita bisa mengakhiri tahun 2020 dalam sukacita. Sampai bertemu, Tuhan Yesus memberkati.